Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingatkan untuk tetap selalu melaksanakan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari bahaya COVID-19 dan kita tetap dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum mulai Bu Ririn ingin memperkenalkan diri. Bagi kalian yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Wahyu Khairinisa, biasa dipanggil Bu Ririn. Sekarang saya mengajar di UPT SD Negeri 9 Gresik. Baiklah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Betul, menanam tanaman atau biasa kita sebut dengan reboisasi. Lalu, di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Ada yang tahu? Atau apakah kalian sering melakukan penanaman? Kira-kira melakukannya di mana? Betul, boleh di daerah halaman rumah. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari kegiatan itu? Kegiatan ini bertujuan untuk menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman berdaun hijau. Supaya apa? Supaya banyak oksigen yang dihasilkan dan menghindarkan kita dari pencemaran lingkungan, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa manfaat dari kegiatan itu? Betul, bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih asri, indah, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari selanjutnya. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Kira-kira apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Ada yang tahu? Boleh. Air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak harus jernih, tidak berasa, dan tidak berbau. Ya. Lalu nomor 2. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Kira-kira kalian kalau mencuci pakaian, airnya harus bagaimana? Harus jernih, serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya air deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Jadi, untuk menyiram tanaman, kita tidak boleh menggunakan air yang mengandung zat kimia seperti air deterjen. Ya, kan air deterjen itu sudah tercampur dengan bahan kimia. Atau bekas kita menggosok gigi boleh atau tidak? Tidak boleh, ya. Tapi kalau bekas mencuci beras, boleh nggak? Boleh, ya. Atau menggunakan air bersih, air jernih semakin bagus, jempol.
Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan meminum. Namun ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari bersama. Nah, silahkan jeda atau pause video ini, lalu bacalah buku siswa kelas 5, tema 8, halaman 100 sampai 101. Jika sudah, silahkan lanjutkan video ini. Apakah kalian sudah membaca PSE halaman 100 hingga 101? Jika sudah, maka sekarang silahkan kerjakan tugas yang ada di halaman 102 di buku tulismu dengan tulisan yang rapi dan terlihat wajahmu yang menggunakan seragam. Jangan lupa beri nama setelah kamu mengirim tugas, ya. Untuk contoh cara mengerjakannya seperti ini. Kalian tulis dulu di buku tulis kalian informasi penting apa yang dapat kamu temukan pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Tulislah dalam bentuk peta pikiran berikut. Jadi kalian menulis di buku seperti ini ya. Lalu kalian bikin gambar peta pikirannya, harus rapi menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Judulnya ada di tengah-tengah. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu di sini disediakan 4 kolom. Yang kolom pertama sudah diberi contoh oleh Bu Ririn. Cara mengerjakannya yaitu kita cari kalimat utama dari paragraf pertama, yaitu sebanyak 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Sedangkan 97% sisanya adalah air laut. Nah, Bu, ini diisi apa? Terserah kalian, kira-kira informasi penting apa yang dari bacaan teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum jam 7 malam. Bu Ririn